Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini. Adapun pada video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang transformasi fungsi kepadatan peluang. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nurul Hafni Hamzah, Elma Amalia, Andi Restu Gunawan, Afika Sapasuri Aslan, Rina Alfia Marcella, Dea Aulia Austri, dan Muhtazam Akil Mukhtar. A. Transformasi fungsi kepadatan peluang dari peubah acak. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal terkait peubah acak. Dalam teori probabilitas, fungsi kepadatan peluang (FKP) atau Probability Density Function memiliki definisi segolongan fungsi yang sering digunakan dalam teori statistika untuk menjelaskan perilaku suatu distribusi probabilitas teoritis. Peubah acak terbagi dua jenis, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, di mana variabel acak diskrit adalah variabel acak yang mempunyai nilai-nilai terhingga atau tak terhingga tetapi terbilang. Contohnya, jumlah rumah sakit pada Kabupaten A. Sedangkan variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mempunyai nilai-nilai tak terhingga dan tak terbilang. Contohnya, data yang didapatkan dari hasil pengukuran, misalnya berat badan seorang bayi. Untuk transformasi sendiri merupakan arti dari perubahan atau perpindahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi peubah acak merupakan perubahan atau perpindahan yang dilakukan terhadap peubah acak. Bagian B. Teknik transformasi peubah acak. 1. Peubah acak diskrit. Teorema, misalkan X suatu peubah acak diskrit dengan distribusi peluang Fx. Misalkanlah Y sama dengan Ux, suatu transformasi satu-satu antara nilai X dan Y, sehingga persamaan Y sama dengan X mempunyai jawaban tunggal untuk X dinyatakan Y. Misalkan X sama dengan WY, maka distribusi peluang Y adalah GY sama dengan F dikali WY, atau FYY sama dengan Fx WY. Y elemen dari B, dengan B sama dengan Y syarat FYY lebih besar atau sama dengan 0. Contoh, misalkan X suatu peubah acak diskrit geometrik dengan distribusi peluang Fx sama dengan 3/4 dikali 1/4 berpangkat X dikurang 1 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Carilah distribusi peubah acak Y sama dengan X berpangkat 2. Jawaban, karena nilai X semuanya positif, transformasi antara nilai X dan Y tersebut adalah satu-satu. Y sama dengan X berpangkat 2 dan X sama dengan akar Y. Jadi, GY sama dengan F akar Y sama dengan 3/4 dikali 1/4 berpangkat akar Y dikurang 1 untuk Y sama dengan 149. GY sama dengan 0 untuk Y lainnya. Dua. Peubah acak kontinu. Menentukan fungsi densitas dari fungsi peubah acak kontinu tanpa melalui fungsi distribusi melainkan dengan teknik transformasi peubah acak. Dalam hal ini,
penentuan fungsi densitas ini dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama penentuan fungsi densitas dengan teknik transformasi perubahan acak yang melibatkan suatu perubahan acak kontinu sehingga diperoleh teknik transformasi satu perubahan acak kontinu. Dan untuk yang kedua yaitu penentuan fungsi densitas dengan teknik transformasi perubahan acak yang melibatkan dua perubahan acak kontinu sehingga diperoleh teknik transformasi dua perubahan acak kontinu. Teknik transformasi suatu perubahan acak kontinu. Teoremanya, misalkan X adalah perubahan acak kontinu dengan fungsi densitas Fx, jika fungsi Y sama dengan Ux dapat diturunkan dan naik atau turun untuk semua nilai dalam daerah hasil X dengan Fx tidak sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan Ux dapat diselesaikan untuk X dengan X sama dengan WY. Fungsi densitas dari Y sama dengan Ux ditentukan oleh GY sama dengan FWY kali W aksen Y dengan J sama dengan W aksen Y disebut transformasi Jacob. Contoh soalnya, perubahan acak X dengan fungsi kepekatan puluhan Fx sama dengan 3 kali 1 kurang X kuadrat dengan X lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1, cari fungsi kepekatan perubahan acak Y sama dengan Ux sama dengan 1 kurang X pangkat 3. Maka Y sama dengan U kali min X sama dengan 1 kurang X pangkat 3, X sama dengan 1 kurang Y pangkat 1 per 3 sama dengan W aksen Y. Y sama dengan W aksen Y sama dengan mutlak dx per dy sama dengan mutlak minus 1 per 3y pangkat 2 per 3 sama dengan minus 1 per 3y pangkat 2 per 3. Gy sama dengan FWY, W pangkat 1 kali Y sama dengan F kali 1 kurang Y pangkat 1 per 3 kali 1 per 3Y pangkat 2 per 3 sama dengan 3 kali 1 kurang 1 kurang Y pangkat 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali Y pangkat 2 per 3 kali 1 per 3Y pangkat 2 per 3 sama dengan 1 untuk Y lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Maka GY sama dengan 1 untuk Y lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Perubahan acak X mempunyai fungsi kepekatan Fx dengan transformasi tidak satu-satunya, misalnya Y sama dengan Ux sama dengan X kuadrat dan X lebih besar dari min 1 lebih kecil dari 2, maka Y lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1 nilai X plus minus akar Y, dan untuk Y lebih besar dari 1 kurang dari 4 nilai X sama dengan akar Y. Contoh kedua dari transformasi perubahan acak kontinu yaitu misalkan suatu perubahan acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang sebagai berikut. Fx kali X sama dengan 2E pangkat min 2X untuk X besar 0 kecil dari tak hingga. Kemudian kita ingin mencari fungsi densitas peluang dari Y sama dengan E pangkat X. Kita carinya dengan cara transformasi inverse atau balikan. Diperoleh yaitu X sama dengan W kali Y ln Y. Kemudian kita cari Jacobiannya atau Jacobinya. Kita bisa lihat di samping ini. Y sama dengan W aksen Y sama dengan D per dy. W kali Y sama dengan D per dy ln Y. Kemudian kita lenkan yang dapat yaitu super Y. Dengan demikian fungsi densitas peluang Y adalah Fy kali Y sama dengan Fx ln Y harga mutlak super Y sama dengan 2 kali E pangkat min 2 ln Y kali super Y. Kemudian kita manipulasi super Y menjadi Y pangkat min 1. Hasil yang didapat yaitu 2 dikali E pangkat min ln Y pangkat 2 dikali Y pangkat min 1.
sama dengan 2 dikali Y pangkat min 2 dikali Y pangkat min 1. Kemudian kita tambahkan pangkatnya sehingga menjadi 2Y pangkat min 3. Jadi hasilnya untuk Y bagian anggota elemen bagian B dari 1 sampai tak hingga. Dengan catatan di sini dalam masalah transformasi sangatlah penting untuk mengidentifikasi himpunan B dengan FY kali Y besar dari 0, besar 0. Dalam contoh ini B 1 sampai tak hingga karena E pangkat X besar 1 di saat X besar 0. Selanjutnya yaitu teknik transformasi dua pengubah acak kontinu. Misalkan, diketahui FKP bersama bagi pengubah acak X1 dan X2 adalah Fx1, X2 dalam kurung X1, X2. Jika kemudian didefinisikan pengubah acak lainnya yaitu Y1 dan Y2 di mana Y1 sama dengan H1 dalam kurung X1, X2. Dan Y2 sama dengan H2 dalam kurung X1, X2. Maka ingin diketahui FKP bersama bagi pengubah acak Y1 dan Y2 yaitu Fy1, Y2 dalam kurung Y1, Y2. Teorema. Misalkan diketahui FKP bersama bagi pengubah acak X1 dan X2 adalah Fx1, X2 dalam kurung X1, X2. Yang positif dan kontinu pada gugus S himpunan bagian atau sama dengan R kuadrat dan didefinisikan fungsi H1, H2 di mana S jika R dan T merupakan bayangan S sebagai transformasi satu-satu atau one-to-one dari H1, H2. Oleh karena itu, jika Y1 sama dengan H1 dalam kurung X1, X2 dan Y2 sama dengan H2 dalam kurung X1, X2, maka inversnya yaitu X1 sama dengan H1 pangkat min 1 dalam kurung Y1, Y2 dan X2 yaitu H2 pangkat min 1 dalam kurung Y1, Y2 dengan Y1, Y2 merupakan elemen T. Anggap bahwa untuk Y1 dan Y2 merupakan elemen T, dx1 per dy1 dan dx2 per dy2 ada, kontinu dan tidak sama dengan 0, maka FKP bersama bagi pengubah acak Y1 dan Y2 adalah Fy1, Y2 dalam kurung Y1, Y2 sama dengan Fx1, X2 dalam kurung H1 kurang 1 dalam kurung Y1, Y2 balas kurung dikali dengan nilai mutlak J, di mana Y1, Y2 merupakan elemen T. J sama dengan Jacobi sama dengan dalam kurung dx1 per dy1, dx1 per dy2, dx1 per dy1, dx2 per dy2. Kita masuk ke contoh. Misalkan pengubah acak kontinu X mempunyai sebaran uniform dengan parameter 0 dan 1, sedangkan X1 dan X2 merupakan contoh acak bebas dari sebaran ini. Apabila didefinisikan Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X1 min X2, tentukan A. Fungsi kepekatan bersama bagi pengubah acak Y1 dan Y2, yaitu Fy1, Y2, Y1, Y2. B. Fungsi kepekatan marginal bagi pengubah acak Y1 dan Y2, yaitu Fy1, Y2, Y1, Y2. Karena X merupakan sebaran uniform dengan parameter 0 dan 1, sedangkan X1 dan X2 merupakan contoh acak bebas dan identik dari sebaran ini, maka FKP bersama bagi X1 dan X2 adalah Fx1, X2, X1, X2 sama dengan 1, di mana X1 kurang dari 1 dan lebih dari 0, dan X2 kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kemudian didefinisikan bahwa Y1 sama dengan H1, X1, X2 sama dengan X1 plus X2,
Y2 sama dengan H2. X1, X2 sama dengan X1 min X2. Melalui metode substitusi ataupun eliminasi dari persamaan di atas, akan diperoleh persamaan berikut. X1 sama dengan H1 inverse, Y1 Y2 sama dengan Y1 plus Y2 per 2. X2 sama dengan H2 inverse, X1 X2 sama dengan Y1 min Y2 per 2. Kemudian nilai dari Jacobiannya adalah min 1/2, sehingga kepekatan bersama bagi perubahan acak Y1 dan Y2 adalah F_Y1 Y2 Y1 Y2 sama dengan Fx1 X2 H1 inverse Y1 Y2 H2 inverse Y1 Y2 dikali nilai mutlak dari Jacobian, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 1/2. Y1 Y2 merupakan elemen dari T. Kemudian tentukan batas nilai bagi Y1 dan Y2 yaitu T. Untuk X1 kurang dari 1 lebih dari 0, di mana X itu bernilai Y1 plus Y2 per 2. Kemudian untuk X2 kurang dari 1 lebih dari 0, di mana X2 itu bernilai Y1 min Y2 per 2. Sehingga batas nilai bagi Y1 dan Y2 adalah Y2 lebih dari min Y1, Y2 kurang dari 1, dan Y2 lebih dari Y1 min 2, dan Y2 kurang dari 2 min Y1. Sebaran marginal bagi Y1 adalah untuk Y1 kurang dari atau sama dengan 1 lebih dari 0. F_Y1 Y1 sama dengan integral F_Y1 Y2 Y1 Y2 terhadap Y2 diintegralkan dari min Y1 sampai Y1 sama dengan Y1. Kemudian untuk Y1 kurang dari 2 lebih dari 1, F_Y1 Y1 sama dengan integral F_Y1 Y2 Y1 Y2 terhadap Y2 integralkan dari Y1 min 2 min Y1. Hasil dari pengintegralan tersebut yaitu 2 min Y1, sehingga F_Y1 Y1 bernilai Y1 untuk Y1 kurang dari atau sama dengan 1 lebih dari 0 bernilai 2 min Y1, untuk Y1 kurang dari atau sama dengan 2 lebih dari 1, dan bernilai 0 untuk Y1 lainnya. Kemudian sebaran marginal bagi Y2 adalah untuk Y2 kurang dari atau sama dengan 0 lebih dari min 1, F_Y2 Y2 sama dengan integral F_Y1 Y2 Y1 Y2 terhadap Y1 integralkan dari min Y2 sampai Y2 plus 2. Integral yang didapatkan yaitu Y2 plus 1. Kemudian untuk Y1 kurang dari 1 lebih dari 0, Y2 F_Y2 Y2 integral dari F_Y1 Y2 Y1 Y2 terhadap Y1 diintegralkan dari Y2 sampai 2 min Y2. Hasil dari integral tersebut adalah 1 min Y2, sehingga F_Y2 Y2 bernilai Y2 plus 1 apabila untuk Y2 kurang dari atau sama dengan 0 lebih dari min 1 bernilai 1 min Y1 apabila Y2 kurang dari sama dengan 1 lebih dari 0 bernilai 0 untuk Y2 lainnya. Kesimpulan, transformasi perubahan acak merupakan perubahan atau perpindahan yang dilakukan terhadap perubahan acak. Penentuan fungsi densitas ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama
penentuan fungsi densitas dengan teknik transformasi perubahan acak yang melibatkan suatu perubahan acak kontinu sehingga diperoleh teknik transformasi satu perubahan acak kontinu. Yang kedua, penentuan fungsi densitas dengan teknik transformasi perubahan acak yang melibatkan dua perubahan acak kontinu sehingga diperoleh teknik transformasi dua perubahan acak kontinu. Itulah penjelasan mengenai transformasi fungsi kepadatan peluang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.